Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok A, grup A, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami dalam tugas JBL Ilmu Ternak Unggas yang berjudul Fungsi Hormon dalam Pembentukan Telur. Sebelumnya perkenalkan dulu kita dari grup A. Ada saya sendiri Trihuda, kemudian ada Mas Fredika, Mbak Ingke, Mas Rehan, Mas Farhan, Mas Genos, dan Mas Rizal. Oke, lanjut. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama itu apa saja sih sistem fisiologi yang bekerja dalam pembentukan telur ayam. Kemudian yang kedua, hormon apa saja yang terlibat dalam pembentukan yolk dan albumen. Terus tiga, hormon apa yang mengontrol sifat mengeram. Terus mengapa ayam yang mengeram tidak bertelur. Nomor 4, mengapa produksi telur ayam ras bertelur lebih tinggi dibanding ayam kampung. Terus nomor 5 yang terakhir, apa saja solusi untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung. Kemudian untuk tujuannya sendiri itu ada menjelaskan sistem fisiologi yang terlibat dalam pembentukan telur ayam, terus menguraikan hormon-hormon yang mengatur pembentukan kuning dan putih telur, terus ada memahami hormon penyebab sifat mengeram dan dampaknya terhadap produksi telur, terus mengidentifikasi faktor penyebab tingginya produktivitas ayam ras petelur, terus ada merancang solusi untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung. Oke, next akan dibacakan oleh Mas Rizal. Silakan kepada Mas Rizal Adi. Baik, sistem fisiologi dalam pembentukan telur. Yang pertama ada sistem reproduksi. Ovarium sebagai tempat pembentukan dan pematangan telur. Oviduct berfungsi sebagai tempat pembentukan albumen dan cangkang. Yang kedua ada sistem pencernaan, menyediakan nutrisi seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang ketiga ada sistem pernapasan, memastikan suplai oksigen yang cukup untuk metabolisme sel. Yang selanjutnya ada sistem endokrin, yaitu mengatur produksi dan sekresi hormon FSH, LH, dan estrogen. Kemudian ada sistem kardiovaskular, mengendalikan nutrisi dan hormon ke organ reproduksi. Dan yang terakhir ada sistem imun, yaitu melindungi saluran reproduksi dari infeksi yang mengganggu produksi telur. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. Baik, terima kasih Mas Huda. Sekarang kita masuk ke hormon pembentuk yolk atau kuning telur. Itu yang pertama ada estrogen. Itu merangsang hati memproduksi protein yolk. Itu ada vitellogenin, lipovitelin, dan fosfitin. Menginduksi pertumbuhan saluran reproduksi. Yang kedua adalah progesteron, yaitu memicu akumulasi kuning telur dalam folikel. Penting dalam proses ovulasi. Yang ketiga ada estrogen atau testosteron, yaitu meningkatkan sintesis vitellogenin di hati, mendukung perkembangan folikel. Yang keempat ada FSH atau follicle stimulating hormone, yaitu merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel dalam ovarium, mendorong sintesis steroid, yaitu estrogen dan progesteron. Yang terakhir ada LH, yaitu luteinizing hormone, memicu ovulasi, yaitu pelepasan kuning telur dari folikel, dan mengaktifkan sel granulosa untuk memproduksi estrogen lebih tinggi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Farhan. Silakan Mas Farhan. Baik, selanjutnya hormon pembentuk albumen dan hormon sifat mengeram. Hormon pembentuk albumen terdiri dari estrogen yang merangsang sekresi protein albumen di oviduct, ovomukoid, ovoglobin, avidin, menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas kelenjar oviduct. Kemudian progesteron meningkatkan sekresi albumen dan mempertebal mukosa oviduct, mempersiapkan lingkungan yang ideal untuk pembentukan telur. Kemudian androgen membantu sekresi protein albumin dan
mendukung pembentukan lapisan albumen. Kemudian prolaktin mengatur pembentukan albumen yang stabil dan berkualitas, berperan dalam sinkronisasi pembentukan bagian telur lainnya. Kemudian hormon dan sifat mengeram. Hormon utama yang di sini adalah prolaktin, diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior, memicu perilaku mengeram dan perubahan fisiologis. Kemudian mekanisme prolaktin menghambat produksi telur, menekan sekresi FSH dan LH, folikelnya tidak berkembang, lalu menurunkan sensitivitas ovarium terhadap hormon gonadotropin, kemudian meningkatkan degradasi hormon reproduksi di dalam darah, menghambat sintesis estrogen dan progesteron. Efek tambahannya, perubahan perilaku agresif, menurunkan nafsu makan, fokus mengerami telur. Kemudian setelah periode mengeram berakhir, kadar prolaktin turun sampai produksi telur kembali normal. Oke, untuk selanjutnya ada produksi telur ayam ras versus ayam kampung. Jadi yang pertama itu ada seleksi genetik intensif. Ayam ras petelur diseleksi untuk karakter produksi tinggi, ada usia awal bertelur, jumlah telur, dan efisiensi pakan. Yang selanjutnya ada nutrisi optimal, pakan diformulasi khusus untuk menunjang produksi maksimal. Selanjutnya ada manajemen modern, lingkungan, pencahayaan, kebersihan, biosecurity yang dikontrol, fisiologi yang efisien, sistem hormonal lebih responsif dan stabil dalam mendukung ovulasi dan ovoposisi. Selanjutnya ada reproduksi terprogram, tidak memiliki sifat mengeram seperti ayam kampung, yaitu produksinya terus-menerus. Oke, selanjutnya ada solusi peningkatan produksi telur ayam kampung. Yang pertama ada perbaikan genetik, yaitu seleksi induk unggul, persilangan dengan ayam petelur atau crossing breeding, inseminasi buatan untuk mempercepat genetik. Yang kedua yaitu pakan dan manajemen, yaitu pakan berkualitas tinggi atau protein, energi, dan mineral, kandungan bersih, ventilasi baik, dan program pencahayaan. Selanjutnya ada suplementasi nutrisi, yaitu vitamin A, D, E, mineral C, A, dan B, dan aditif pakan, enzim atau probiotik. Yang ketiga yaitu ada teknologi produksi, yaitu mesin penetasan telur otomatis, sortasi dan pemasaran telur berbasis mutu. Cukup, Mas Fredika, cukup. Oke, selanjutnya Mas Ginus bisa dilanjut. Oke, kemudian ada teknologi produksi, jadi mesin penetas telur otomatis, dan juga sortasi dan pemasaran telur berbasis mutu. Lalu ada pengawasan ketat, monitoring kesehatan, kualitas telur, dan kondisi kandang. Kemudian pengelolaan stres lingkungan atau panas dan juga dingin. Kemudian sistem reproduksi efektif, mengatur siklus reproduksi, dan menghindari sifat mengaram berlebihan. Oke, baik. Mungkin dari pemaparan materi dari grup A sudah selesai. Mungkin dilanjut sesi tanya jawab yang akan kita berikan ke kelompok grup B. Mungkin bisa raise hand apabila ingin bertanya. Oke, Mas Muhammad Ikhlas, silakan. Oke, saya mau bertanya, Mas. Oh, Mas Arga dulu, oke. Oh, siapa dulu ini? Perkenalkan nama dan NIM-nya, Mas. Kemudian pertanyaannya.
dulu. Halo, Mas Arga. Halo. Oke. Perkenalkan nama saya Argamat. Iya, perkenalkan nama saya Argamat Putra Ferdiawan. Saya dengan NIM T1A 023263. Saya ingin bertanya, mengapa prolaktin menghambat produksi telur selama masa pengeraman? Gitu aja pertanyaannya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arga. Mungkin Mbak Ingke, kepada Mbak Ingke silakan untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Arga. Jadi, kenapa prolaktin itu menghambat produksi telur selama masa mengeram? Jadi, prolaktin itu menekan sekresi FSH dan LH, yaitu hormon pematangan folikel dan juga ovulasi, lalu menurunkan sensitivitas ovarium terhadap gonadotropin. Terus prolaktin juga meningkatkan degradasi hormon reproduksi, terus menghambat sintesis estrogen sama progesteron yang berakibat perkembangan folikel itu akan terhenti dan juga ovulasinya itu tidak terjadi. Seperti itu. Apakah menjawab, Mas Arga? Oke, terima kasih. Sangat menjawab. Baik, terima kasih Mas Arga untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kepada Mas Muhammad Ikhlas, silakan untuk bertanya. Bisa perkenalkan nama dan NIM-nya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhlas Nurfalaki dengan NIM D1A 023183. Izin bertanya, bagaimana sih peran androgen dalam pembentukan yolk dan albumen yang bertentangan dengan fungsi utamanya sebagai hormon maskulin? Begitu saja. Baik, terima kasih Mas Ikhlas atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Rehan. Silakan untuk Mas Rehan. Terima kasih Mas Ikhlas terkait pertanyaannya. Jadi bagaimana sih peran androgen dalam pembentukan yolk ya dan albumen juga? Jawabannya sendiri itu ada androgen, yaitu testosteron itu mendukung sintesis fitologenin di hati untuk pembentukan yolk dan membantu sekresi protein albumen di oviduct. Jadi kayak tadi itu menunjukkan ini loh, kayak hormon hormon itu tidak selalu terikat pada fungsi maskulin atau feminin ya konvensional, melainkan berperan dalam proses fisiologis spesifik seperti sintesis komponen telur. Begitu Mas Ikhlas, apakah terjawab? Mas Ikhlas. Oke, mungkin Mas Ikhlas. Ya, cukup menjawab. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya atas pertanyaannya Mas Ikhlas. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan diajukan oleh Mas Yafi Salma. Silakan Mas untuk perkenalkan nama dan NIM-nya, kemudian pertanyaannya. Oke, perkenalkan saya Yafi Salma Hilmi Wijaya dengan NIM 191. Izin bertanya Mas, mengapa sih ayam ras petelur itu lebih produktif daripada ayam kampung secara fisiologis ya Mas? Itu aja pertanyaannya Mas. Baik, Mas Yafi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Ya, jadi tadi mengapa sih ayam ras petelur itu lebih produktif daripada ayam kampung secara fisiologis? Ya, karena ayam ras itu mengalami seleksi genetik yang intensif untuk respon hormonal yang stabil dan efisien dalam ovulasi. Jadi tidak memiliki sifat mengeram atau yang menghambat produksi, serta didukung oleh nutrisi dan manajemen yang modern. Sementara ayam kampung itu memiliki kecenderungan mengeram dan fisiologi yang kurang teroptimalkan. Mungkin seperti itu Mas Yafi, apakah menjawab? Oke, sangat menjawab Mas. Terima kasih ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Yafi. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Mas
Mas Gandrung. Oke, siap Mas. Silakan Saya Mas mau Gandrung. bertanya. Perkenalkan nama dan NIM-nya, kemudian pertanyaannya apa, Mas? Oke, nama saya Gandrung Zaki Damarianto. Saya mau bertanya Mas. Dengan NIM D1A023233. Langsung saja. Bagaimana Mas sistem kardiovaskular dan pernapasan mendukung pembentukan telur secara tidak langsung, Mas? Itu bagaimana? Oke, segitu aja pertanyaannya Mas Gandrung. Oke, terima Ya, kasih Mas. atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya Mas Gandrung akan dijawab oleh Mas Rizal. Oke, Mas Rizal Adi, silahkan. Kepada Mas Rizal, silahkan. Halo Mas Rizal. Oke, sepertinya belum ada respon dari Mas Rizal, mungkin karena jaringan atau kendala. Mungkin pertanyaan dari Mas Gandrung akan dijawab oleh Mas Farhan. Silakan kepada Mas Farhan. Baik, terima kasih. Bisa diulangi pertanyaannya, Mas Gandrung? Bagaimana sistem kardiovaskular dan pernafasan mendukung pembentukan telur secara tidak langsung, itu Mas? Oke, baik. Jadi sistem pernapasan itu menjamin suplai oksigen untuk metabolisme sel. Sementara sistem kardiovaskular itu mengedarkan nutrisi dari sistem pencernaan dan hormon dari sistem endokrin ke ovarium dan oviduct. Tanpa dukungan ini, sintesis komponen telur seperti yolk dan albumin itu akan terhambat. Seperti itu, Mas. Oke. Mas, siap seperti itu. Terima kasih, Mas. Yo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mas Gandrung. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan diajukan oleh Mas Gayo. Silakan Mas Gayo untuk perkenalkan nama dan NIM-nya, kemudian pertanyaannya. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas, jelas sekali. Baik, saya Gayo Pradanuarta, Gema Ramadan Sofican, dan NIM 07. Di sini saya izin bertanya, Mas, tentang apakah dalam pemberian suplemen seperti vitamin atau mineral itu cukup untuk meningkatkan produksi telur pada ayam kampung tanpa perbaikan dari manajemennya, Mas? Mungkin itu. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan dari Mas Gayo akan dijawab oleh Mbak Ingke. Silakan Mbak Ingke. Permisi Mas, bisa diulang lagi pertanyaannya? Mohon maaf. Tadi jaringannya terputus-putus. Oh, baik-baik. Lain kali dipersiapkan betul-betul ya, Mbak. Baik, izin bertanya kembali. Ya, jadi saya bertanya, apakah pemberian suplemen seperti vitamin dan mineral saja cukup untuk meningkatkan produksi telur pada ayam kampung tanpa kita memperbaiki atau dengan perbaikan pada manajemen saat pemeliharaannya? Seperti itu. Apakah pertanyaan Mas Gayo? Jadi
Setahu saya itu pemberian suplemen atau vitamin atau mineral itu tidak cukup untuk meningkatkan produksi telur tanpa perbaikan manajemen. Jadi suplementasi nutrisi itu cuma satu aspek. Jadi diperlukan juga manajemen kandang seperti ventilasi dan juga kebersihan. Lalu ada kontrol pencahayaan dan pencegahan sifat mengeram. Jadi tanpa lingkungan yang mendukung, respon terhadap suplemen itu tidak optimal. Seperti itu, Mas Gayu. Berarti juga ya. Berarti harus dengan manajemen juga. Ya, betul. Dengan manajemen yang tepat juga. Oke, mungkin cukup jawab. Terima kasih Mbak Ike. Sehat. Baik, atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan diajukan oleh Muhammad Sakti. Silakan. Kepada Mas Muhammad Sakti. Kepada Mas Muhammad Sakti. Halo Mas. Mungkin bisa disudahi saja Mas. Mungkin ada kendala dari Mas Saktinya. Oke. Mungkin bisa diwakilkan dari kelompok B untuk bertanya lagi. Baik. Dari saya, Saudara Gayu, NIM 07777 ingin bertanya kembali apakah boleh untuk mewakili dari Mas Sakti Naufal Nusantara? Bagaimana Mas Moderator? Apakah mengizinkan? Ya Mas, silakan Mas. Baik, jadi pertanyaannya cukup singkat sih. Jadi apakah solusi crossbreeding dengan ayam ras cukup efektif untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung tanpa menurunkan adaptasi lokal? Apakah cukup jelas pertanyaan dari saya? Oke, jelas Mas Gayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh Mas Genus. Oke, izin menjawab. Jadi terkait dengan apakah solusi crossbreeding dengan ayam ras cukup efektif untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung tanpa menurunkan adaptasi lokal. Jadi crossbreeding dapat meningkatkan produktivitas melalui perbaikan genetik, tetapi perlu seleksi ketat untuk mempertahankan ketahanan penyakit dan juga adaptasi lingkungan ayam kampung. Jadi jika tanpa seleksi maka akan berisiko terhadap penurunan daya tahan tubuh jika diseleksi hanya berfokus pada produktivitas telur. Apakah menjawab Mas Bayu? Cukup menjawab. Sekian. Baik, terima kasih pertanyaannya atas yang dari Mas Gayo. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi yang akan diajukan oleh kelompok B. Mungkin dari Mas Lutfi. Kepada Mas Lutfi. Dicukupkan saja nggak apa-apa Mas? Oh, dicukupkan. Ya, mungkin Ya udah malam. banyak sedang berhalangan. Oke, terima kasih kepada para penanya dari grup B. Mungkin sesi tanya jawabnya mungkin akan kita akhiri. Mungkin sekian dari kelompok A. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B Unggas ingin mempresentasikan tentang fungsi hormon dalam pembentukan telur. Lanjut. Untuk anggota kelompoknya ada Gayuh dengan NIM 077, Lutfi Bagus 132, Muhammad Sakti 156, Muhammad Ikhlas 183, Yafi Salma 191, Mas Gandrung 233, dan saya sendiri Arga dengan NIM 263. Lanjut, Mas. Lanjut. Oke, latar belakang ya. Unggas, khususnya ayam, memiliki ciri khas sebagai hewan ovipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Pembentukan telur melibatkan berbagai organ dalam sistem fisiologi yang kompleks, di mana setiap bagian saling berhubungan untuk menghasilkan telur berkualitas. Proses ini disebut oogenesis atau berlangsung di ovarium yang melibatkan interaksi antara sistem reproduksi, endokrin, dan saraf. Hormon-hormon seperti FSH, LH, dan estrogen, progesteron, serta prolaktin berperan penting dalam mengatur jalannya oogenesis, proses ovulasi, serta mempersiapkan tubuh untuk proses penetasan telur. Kemampuan ayam dalam bertelur sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dari induknya, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti lingkungan, suhu, kualitas pakan, dan aspek lainnya. Lanjut. Lanjut ke rumusan masalah. Sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas? Kemudian jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Hormon apa yang mengontrol sifat mengeram dan mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Selanjutnya, mengapa produksi ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Dan yang terakhir, apa saja solusi yang dapat diterapkan agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Lanjut yang bertugas. Kemudian tujuan. Mahasiswa dapat mengetahui sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur ayam unggas. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui hormon-hormon yang berperan dalam pembentukan yolk. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui hormon yang mengontrol sifat mengeram dan alasan yang menyebabkan ayam yang mengeram tidak bisa menghasilkan telur. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi produksi telur ayam. Yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui solusi untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung. Ya, boleh dilanjut, Mas. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya sistem yang bekerja dalam pembentukan telur. Proses pembentukan telur dimulai dari tahap reproduksi di ovarium, lalu berlanjut melalui infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, oviduct, dan ureter sebelum akhirnya keluar melalui kloaka. Yang pertama ada ovarium. Pembentukan telur diawali dengan perkembangan ovum di dalam ovarium. Yang
Yang kedua ada ovidak, itu terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum, ovum dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Lama sekitar 15-30 menit. Panjangnya sekitar 9 cm. Strukturnya tipis yang berfungsi sekresi protein dan memutar membran vetilen. Sel sperma dapat bertahan hidup di dalam infundibulum hingga maksimal 21 hari. Di dalam magnum, tempat terjadi sekresi putih telur. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Dan pada isthmus, tempat terbentuknya membran sel yang membungkusnya yang memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Oke, langsung saja uterus. Setelah membran terbentuk, telur masuk ke dalam uterus. Terus di mana proses pembentukan kerabang terjadi selama 20 sampai 21 jam. Terus ada juga vagina dan kloaka. Setelah seluruh lapisan telur terbentuk, telur kemudian berpindah ke vagina sebelum akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Terus ada hormon yang berperan dalam pembentukan yolk atau albumen. Yang satu ada estradiol, merangsang hati menghasilkan lemak netral, fosfolipid, dan kolesterol untuk kuning telur. Terus progesteron dihasilkan oleh sel TK, meningkatkan sensitivitas sel granulosa terhadap LH menjelang ovulasi. Terus ada estrogen. Nah, estrogen itu memicu hipertrofi dinding ovidak dan diferensiasi daerah sekretoris. Terus ada estrogen dan progesteron, merangsang sekresi putih telur dan mobilisasi kalsium dan efisiensi tulang. Begitu. Hormon yang mengontrol sistem mengeram. Prolaktin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior dan berperan dalam menghentikan produksi pada telur ayam. Jadi peningkatan kadar prolaktin di akhir masa bertelur itu sangat memicu perilaku mengeram dan menghambat pelepasan GnRH yang menurunkan sekresi LH dan VSH serta dapat menghambat fungsi gonad secara langsung maupun tidak langsung. Jadi lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi produksi telur ayam kampung niaga lebih tinggi daripada telur ayam kampung. Jadi penyebab utamanya yaitu rendahnya produktivitas telur pada ayam kampung adalah mutu bibit yang rendah dengan adanya sifat mengeram. Di samping sistem pemeliharaan dan pemberian pakan yang seadanya. Next. Dari itu semua, solusi untuk meningkatkan produksi pada telur ayam kampung yaitu ada 2. Yang pertama ada pakan dan yang kedua itu menghilangkan sifat mengeram. Pada pakan sendiri, pakan yang ideal harus mengandung nutrisi yang sesuai. Kandungan protein dalam pakan harus disesuaikan dengan defisiensi protein dapat menghambat pertumbuhan, sedangkan kelebihan protein dapat menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan pakan. Yang kedua tadi yaitu menghilangkan sifat mengeram, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, memandikannya. Kedua, menyuntikkan hormon VSH. Yang ketiga, melakukan penyapihan anak lebih awal, jadi dipisah gitu sejak awal telur menetas. Kemudian yang terakhir yaitu melalui seleksi. Lanjut, Mas. Kesimpulan,
Pembentukan dan produksi telur pada ayam merupakan proses yang kompleks dan terstruktur, dipengaruhi oleh mekanisme hormonal, anatomi reproduksi, serta perilaku alami seperti mengerami telur. Hormon estrogen berperan penting dalam pembentukan kuning telur, sementara perilaku mengerami ditandai dengan sikap defensif dan penghentian produksi telur. Perbedaan produktivitas antara ayam niaga dan ayam kampung terutama disebabkan oleh faktor genetik, manajemen lingkungan, pakan, dan pencahayaan. Untuk meningkatkan produktivitas ayam kampung, diperlukan strategi pengelolaan yang intensif termasuk perbaikan kualitas dan kuantitas pakan, serta sistem pemeliharaan yang lebih baik. Nah, ini dia daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Selanjutnya sesi tanya jawab ya teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, Fredika, langsung saja. Ya, izin bertanya Mas Moderator. Izinkan perkenalan diri. Siap. Nama saya Fredika Yasir Saputra dengan NIM D1A 023003. Izin bertanya Mas Moderator, apa dampak stres lingkungan terhadap keseimbangan hormon reproduksi pada ayam petelur? Terima kasih. Oke, silahkan. Ada yang mau jawab nggak teman-teman? Mas Arga silakan menjawab. Oke, kalau menurut saya ya Mas, itu stres akibatnya suhu ekstrim, suaranya berisik, terus kepadatan kandang atau perubahan lingkungan dapat meningkatkan hormon stres seperti kortikosteron. Hormon ini juga menghambat sekresi GnRH, FSH, dan LH, sehingga mengganggu pembentukan dan pelepasan telur serta menurunkan produktivitas. Seperti itu Mas Fredika Yasir Saputra. Apakah menjawab? Berarti stres itu sangat berpengaruh Mas sama produksi telur. Wah, ya itu sangat berpengaruh, stres itu sangat berpengaruh. Ya, betul. Makasih Mas Arga. Sama, lanjut yang ingin bertanya, guys. Oh, itu Mbak Ingge wis. Wis Mas Rehan dulu nggak apa-apa. Ya, baik, terima kasih Mas Arga. Izin bertanya kepada kelompok ke grup B. Ada nggak sih resiko atau efek samping gitu penggunaan hormon FSH untuk menghilangkan sifat mengeram pada ayam kampung gitu, Mas? Terima kasih. Oke, silakan. Ada yang mau jawab nggak, teman-teman? Ya, cek. Apakah suara saya terdengar? Iya, Mas, terdengar. Oke, jadi izin menjawab ya Mas Raihan Yun. Tadi dampak stres lingkungan terhadap keseimbangan hormon ya. Jadi dampaknya yaitu stres akibat suhu ekstrim, kemudian suara bising, padatan kandang, atau perubahan lingkungan dapat meningkatkan hormon stres seperti kortikosteron, kemudian ya itu kortikosteron. Hormon ini menghambat sekresi GnRH, FSH, dan LH sehingga mengganggu pembentukan dan pelepasan telur serta menurunkan produktivitas. Apakah cukup menjawab? Mohon maaf jika tidak jelas. Oh, berarti faktor Tapi insya Allah itu menjawab. stres ya, Mas? Ya, stres, betul. Oh ya udah, terima kasih atas jawabannya Mas Kayu. Yuk. Oke, lanjut. Adakah yang masih ingin bertanya? Oh, Mbak Ingge, silakan Mbak Ingge. Langsung saja. Oke, terima kasih Mas Arga. Perkenalkan, nama saya Ingge Afilia, D1A 023008.
Jadi untuk pertanyaannya, tadi kan di kesimpulan tuh menyinggung tentang pencahayaan. Jadi bagaimana peran pencahayaan dalam mengatur siklus bertelur ayam melalui hormon? Seperti itu pertanyaannya. Oke, silahkan teman-teman dijawab. Bisa diulangi Mbak Inge pertanyaannya? Oke, boleh. Jadi pertanyaannya itu bagaimana peran pencahayaan dalam mengatur siklus bertelur ayam melalui hormon? Ya, izin menjawab. Jadi peran pencahayaan itu mempengaruhi pelepasan melatonin yang dimana itu berperan dalam mengatur ritme biologis ayam, di mana pencahayaan yang cukup yaitu 14-16 jam per hari merangsang hipotalamus untuk mengaktifkan sekresi GnRH sehingga meningkatkan produksi FSH dan LH dan mendukung produksi telur yang optimal. Begitu Mbak Ike. Terima kasih. Lanjut. Ahmad Farhan atau Trihuda? Bebas. Trihuda. Kamu bener anjing. Baik, cek. Apakah terdengar Mas Moderator? Terdengar. Ya, terdengar Mas. Baik, oke. Perkenalkan, nama saya Trihuda Maulana dengan NIM 085 dari kelompok A. Pertanyaannya untuk kelompok B itu bagaimana sih peran hormon GnRH dalam memulai siklus reproduksi ayam betina? Oke ya teman-teman, adakah yang mau menjawab? Oke, kalau nggak ada sekalian saya wis. Jadi peran hormon ya Mas untuk itu bentar. GnRH disekresikan oleh hipotalamus dan berperan penting dalam memulai siklus reproduksi dengan merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk melepaskan FSH dan LH. Kedua hormon ini mengatur pertumbuhan folikel dan ovulasi dalam ovarium ayam betina. Itu Mas jawabannya. Apakah sudah cukup menjawab? Cukup Mas Serba, terima kasih. Oke, sama-sama atas pertanyaannya. Lanjut guys, ada yang masih ingin bertanya lagi apa enggak? Mas Ginus silahkan, monggo. Baik, perkenalkan nama saya Ginus dengan NIM 140, izin bertanya atau kelompok B. Singkat saja, saya mau tahu bagaimana peran mikrobiota usus dalam mendukung efisiensi penyerapan nutrisi untuk produksi telur. Terima kasih. Sama-sama Mas Ginus. Ayo teman-teman jawab, gantian. Mungkin Mas Yafi mau jawab yang nomor 3. Itu pertanyaan dari Mas Ginus. Halo Mas Yafi, kamu belum jawab pertanyaan, nanti nggak dapat nilai. Ya, saya izin menjawab ya Mas. Yuk. Jadi bagaimana peran mikroba usus ya Mas tadi pertanyaannya? Ya, betul Mas Yafi. Yaitu mikrobiota usus yang sehat meningkatkan penyerapan nutrien penting seperti kalsium, fosfor, dan asam amino yang dibutuhkan untuk sintesis albumen dan gerabang telur.
probiotik dan prebiotik dalam pakan dapat menjaga keseimbangan mikrobiota ini dan secara tidak langsung meningkatkan produktivitas telur. Apakah terjawab, Mas? Menjawab sekali, Mas. Terima kasih. Lanjut. Mas Ahmad Farhan nih, the last and but not least. Langsung saja Mas Farhan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana teknologi rekayasa genetika dapat digunakan untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung, Mas? Yuk teman-teman jawab ya teman-teman. Mas Icas boleh, Mas Gayuh boleh, Mas Yafi boleh, Mas Sakti boleh. Saya boleh jawab lagi nggak, Mas? Monggo Mas Gandrung ya boleh wes. Gandrung. Yo, Mas Gandrung silakan. Oke, misi Mas, ulangi lagi pertanyaannya, Mas Farhan Abadi. Oke. Bagaimana teknologi rekayasa genetik itu dapat digunakan untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung? Seperti itu, Mas Gandrung. Oke, siap. Saya jawab ya. Jadi jawabannya rekayasa genetik dapat digunakan untuk memilih atau menyisipkan gen-gen unggul dari ayam ras petelur, Mas, ke ayam kampung. Seperti gen yang menghambat sifat mengeram atau meningkatkan efisiensi metabolisme pakan. Hasilnya adalah ayam kampung dengan produktivitas tinggi namun tetap memiliki cita rasa yang lokal. Nah, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Gandrung. Oke, siap Mas Farhan Abadi. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya adakah yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Apa sudah cukup? Nggak ada yang bertanya lagi ini? Cukup, Mas. Cukup, Mas. Cukup, Mas, sudah malam. Cukup, Mas. Saya akhiri presentasi malam ini. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat, selamat mudik, selamat berlibur, selamat Hari Raya Idul Adha. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Arga. Camkan itu.